Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mandawangi, bertemu kami kembali bersama podcast Mandua Banyuwangi. Nah, sebelum itu kami perkenalan dulu nih. Nama saya Zahra Tusita dari kelas 10C dan rekan saya Frida Nuril Ramadhani dari kelas 10E. Oke, sebelum kita lanjut ke bincang-bincang santai hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan dengan narasumber kita yang sangat luar biasa ya Kak ya. Masya Allah, tabarakallah. Yakni narasumber kami dari kelas keterampilan jurnalistik Mandua Banyuwangi. Wah, tepuk tangan dulu dong Kak. Tepuk tangan. Dari siapa dulu nih? Dari aku apa ya? Boleh dong dimulai dari Kak Okta dulu. Udah di-spill aja namanya. Iya. Aduh, Gak apa-apa. Perkenalkan, nama saya Okta Alinio Haramadani dari kelas keterampilan jurnalistik kelas 10. Saya dari kelas 10H. Nah, perkenalkan nama saya Aminatul Zuro dari kelas 10B di keterampilan jurnalistik juga. Halo, selamat kenal. Iya. Kayaknya kita udah kenalan deh ya. Udah kenal memang. Kita juga dari ini loh, sama-sama kelas keterampilan Iya. jurnalistik juga gitu. Nah, Kak, kita sekarang ini kan udah masuk bulan Ramadan Iya, ya. Ramadan. Jadi kita mungkin hari ini bincang-bincang santai tentang keseharian kita di bulan Ramadan. Boleh. Meski sambil nahan lapar. Iya, sambil nahan lapar gitu Sambil ya. nunggu buka yang masih lama. Masih hamin berapa jam Mas ya? 5 jam Masih kayaknya. lama ya. Hamin lama banget. Masih lama. Lemes-lemesnya sebenarnya, tapi kita tetap semangat. Iya. Oke. Betul. Nah, selama bulan Ramadan kali ini untuk kakak-kakak sendiri selama puasa ada kendala atau gimana gitu nggak Kak? Oh, alhamdulillah enggak. Alhamdulillah lancar ya Mas Yan. Kalau saya sih ada ya. Biasa kenapa tuh? kayak perut sengkil, terus haus gitu. Ngomong-ngomong sahur nggak nih Kak? Kok sampai sengkil kayak gitu? Waduh. Kalau semalam sih lupa, nggak tahu untuk Kak Okta sendiri sahur nggak Alhamdulillah semalam? aku sahur kok, sahur kurma ya. Alhamdulillah ya. Ada kesunahannya juga Iya, nih. tapi biasanya kalau aku tuh malas sahur. Malas sahur biasanya cuma makan kurma 3, terus minum, terus tidur lagi. Udah gitu aja. Gitu Kak? aja. Itu bisa tahan lapar sampai maghrib. Wah, Wah, keren sekali. hebat. Tips Kalau sih, aku tips. Aku sih harus makan nasi sepiring dulu. Oh biar kayak gitu, iya. Tiap orang itu berbeda-beda ya Kak ya. Oke, untuk selanjutnya keseharian kakak-kakak nih selama bulan Ramadan ada yang berbeda nggak nih? Kalau aku ya mungkin enggak terlalu berbeda banget Nggak ya. terlalu, ya. Mungkin dari biasanya kalau habis sholat subuh itu kalau di Mahat Iya, anak itu Mahat. biasanya ngaji, ada Ngaji. setoran. Cuman ini libur dulu jadi halakoh gitu. Jadi kayak tadarusan gitu loh. Iya, iya. Wah. Gitu. Atau Kak Zura sendiri. mungkin juga karena belum banyak kali ya harinya, kayak baru masuk iya. bulan Ramadan, jadi belum ada perbedaannya. Masih ya belum nggak? kelihatan Iya. ya. Jadi nanti kita adaptasi sendiri Iya. gitu. Adaptasi sendiri. Oke, selanjutnya mungkin selama Ramadan ini keseruan apa aja sih yang mulai bisa kakak-kakak rasakan dari Kayaknya- awal-awal? Kayaknya mau bau-bau Iya. bubur ini ya. Tapi masih belum. Masih wacana-wacana Iya, gitu. masih wacana, tapi Wacana. jangan sampai wacana ya. Iya. Harus jadi Sampai beneran wacana. sih. Iya, Ya, harus jadi bisa beneran. dibilang. Biasanya kalau wacana duluan udah ngerencanain ini tuh malah Gagal. Iya. Malah batal. Malah enak dada ya. Iya, betul. Jadi kayak dadaan itu langsung satset ya, satset betul. Langsung dapet. Iya. Kalau Kak Zura sendiri nih gimana? Apa ada bau-bau bubur juga gimana? Ini di grup kelas udah rame nih Kak. Oh. Rame nih ngerencanain bukber, tapi masih belum tahu ikut apa enggaknya. Oh gitu. Tapi kan Kak Zura kan dari SKS juga ya. SKS
Senin besok ya Iya, mau udah. ujian juga. Wah, Semangat ya. ya. Terima kasih. Iya, masih semangat. Apalagi sambil puasa. Iya, Masya Masya Allah. Gak apa-apa ya, meskipun dibuat mikir sambil lapar-lapar gitu gak apa-apa. Allah. Ibadah kok. Iya, ibadah. Kita kan mencari Dapat ilmu, pahala. dapat pahalanya 10 kali lipat loh Kak Masya Zura. Allah. Amin ya. Amin. Amin. Gimana ngabuburitnya? Waduh, ini kayaknya aku cuma 1 kali tok ya di rumah, kan masih awal puasa kan pulang ya. Iya, pulang. Jumat kan juga libur awal puasa kan berapa hari? 4 hari? 5 hari ya? 5 hari. Jadi sebenarnya kan pulangnya hari Jumat. Iya. Tapi aku pulangnya hari Sabtu. Gitu. Jadi aku masih libur. belum bisa menikmati ngabuburit nih Kak. Cuman ya aku hari hari Rabu kalau nggak salah itu aku jalan-jalan kok sorenya. Meskipun cuma keliling-keliling toh. Gak apa-apa lah. Gak apa-apa. Setidaknya udah Merasakan ngabuburit. Iya. Gimana untuk Mbak Zuhra ini? Kalau aku sendiri sih masih di rumah aja ya, stay. Kalau nggak tidur ya main HP. Bantu-bantuin mama Iya. ya. Iya, bantu orang tua. Takjil paling favorit apa? Ayo. Esteller. Wah, Belum ada yang favorit kalau aku. Oh, Aduh. kecuali dia katanya. Aduh. Kalau KF semua Suka takjil bener. favorit deh. Kalau aku paling suka takjil Esteller Maron. Wah. Aku Sangat- belum nyobain sih ini. Ngiler ini, ngiler. Ini BTW masih siang loh, jangan bilang SSI ya. Nanti haus ya. Keseretan yang belum. Uji mental. uji mental. Tapi biasanya kalau puasa-puasa gini FYP sosmed itu malah kayak Mukbang semua. betul banget gak sih? Iya, kalau- kadang bakso, kadang pokoknya yang merah-merah es seafood. aduh kan nggak tahu Kok kenapa bisa kayak ya? iya Otomatis ya? iya otomatis sendiri kayak pas puasa itu kayak gitu pasti. Kayaknya emang TikTok ini emang Menggoda. syaitan rajim ya. Agak sesat. Agak susah. Menguji iman. Iya. Gimana tips and tripnya biar aktif terus sampai sahur, dari sahur sampai buka gimana? Biar tetap semangat gitu Tetap loh semangat. Kak. Meskipun Oh, gitu. kita puasa tapi tetap semangat gitu. Jadi Kak Zura dulu mungkin. Aduh, kalau mungkin buat aku sendiri tuh ya kayak nggak terlalu mempersir diri untuk beraktivitas, Iya. terus juga rajin beribadahnya. Iya Kan sih. kalau rajin beribadah pasti Masya Allah. ya kuat menjalani hari gitu kan. Iya, iya, Nah, kalau untuk Kak Ukta nih apa? Kalau dari aku sendiri nih ya, kalau misalkan biar kuat sampai nanti maghrib itu harus terpenuhi antara kebutuhan karbohidratnya. Jadi Iya. kita nggak ngerasa lapar gitu. Ya mungkin emang puasa itu kan nahan dari lapar juga, Iya. dari hawa nafsu juga. Mungkin aku biasanya kalau malam habis maghrib buka itu biasanya minum yang manis-manis dulu, kan biasanya lemes toh. Iya, Kalau misalnya pasti. jadi kan sunahnya Membantu banget. manis, sunahnya kan minum manis-manis, kalau enggak makan yang manis-manis gitu. Jadi enggak semangat. Jadi enggak lemes Nggak gitu. lemes. Terus kalau subuh biasanya kalau subuh itu cuma makan 3 kurma gitu tok sih. Dia ke rumah. Kurma cukup. Sama makan kadang kalau mood ya makan sahur Kalau enggak. pakai nasi, kalau enggak ya enggak. Kalau aku tetap lapar itu. Kalau enggak disambi sama susu gitu aja. Untuk Kak Frida sendiri nih gimana? Kalau saya makan secukupnya, kadang juga nggak sahur, males gitu, Kan ngantuk. ngantuk ya. Soalnya waktunya orang tidur kok suruh bangun. Iya. Kadang cuma minta suapin doang terus tidur les. Enggak minum. Enggak. Nggak seret tuh Kak. Langsung dahaga. Tapi nggak kerasa kan siangnya, nggak kerasa lapar. Enggak, biasa aja. Biasa Udah, aja. udah biasa mungkin Udah ya, Kak, biasa. ya. Tapi kerasa nggak sih kalau misalkan kita itu puasa terus dibuat mikir, kita ngerasa lapar kan? Kerasa banget sih itu. Itu Kadang nggak puasa aja Iya. kerasa kok, meskipun kadang pagi kan kita Iya. belum sarapan, habis itu ada ulangan tiba-tiba. betul. Apalagi matematika, Waduh, tidak bisa kimia, dipungkiri ya. fisika. Itu bukan kerasa laparnya juga, tapi kayak badan langsung berat banget, capek, Tangan juga mau ngerjakan ini berat banget rasanya. lemes. Tremor. Nah, untuk selama Ramadan ini mungkin ada challenge tertentu atau apa ya, aktivitas tertentu yang mungkin harus terpenuhi di bulan Ramadan, kita men-challenge diri sendiri untuk kakak-kakaknya.
Mungkin ada, Kak? Oh. Mungkin bisa dari Kak dulu ya. Gimana nih Kak Zura ya? Dari tadi dilempar ke aku terus. Dari dilempar. Kalau dari aku sih ya bismillah ya. Insya Allah kayak mulai membiasakan one day one juice gitu. Jadi Keren sekali. jadi insya Allah kan 30 hari tapi kadang perempuan juga Iya. kepotong nggak bisa. sama halangan ya. Iya. Ya diusahakan pokoknya belajar one day one juice gitu. Oke, untuk Kak Zura sendiri? Kalau aku lebih ke membiasakan buat sahur sih, soalnya kalau kita sahur bisa sambil bangun di sebelum subuh, jadi ya di sepertiga malam, jadi bisa sholat juga. Tahajud. Sahur Masya juga kan Allah. merupakan kesunahan Iya, ya. Iya, Betul. jadi kita nggak tahajud terus, tapi tahajud juga. Tahajud. Sampai tempo-tempo ini ngomongnya, guys. Iya. Gimana terawihnya dari malam pertama sampai sekarang? Alhamdulillah masih full dong. Masih full. Masih full nggak ada yang bolong. Belum sepertinya. Jangan. Soalnya kita perempuan. Jangan. Tapi aku kalau yang tahun kemarin aku enggak. Wah, beruntung sekali, Iya. Kak. Dan aku masih berdoa untuk Ramadan ini jangan Amin. sampai ada yang bolong. Ini salah satu hal yang langka Iya. buat perempuan. Karena kan ya juga nyaurnya tuh lo berat. Iya, beneran. Kadang kayak mungkin cuma 3 tapi kalau pas di jalanan itu kayak Iya, kayak serasa kok bertambah ya, kok kayak 6 ini. Betul. Gimana, udah main petasan apa gimana gitu? Waduh, kayak kalau petasan aku kurang suka ya, soalnya kayak ini apa sih namanya berisik. Dan juga aku mikirnya gini, ngapain sih kok mainan petasan bakar uang? Aduh iya, bakar uang. Mending dibuat beli makanan Iya. gitu. Kan kita- kan kenyang. ya kenyang. Tapi aku kalau dulu sih suka banget sama petasan. Mungkin sampai sekarang ya. Oh. Cuma kalau sekarang mengingat usia udah tambah remaja masih mau main Iya, petasan. iya. Udah nggak anak kecil lagi Iya, ya. betul. Untuk persiapan Idul Fitri apakah sudah mempersiapkan baju-baju baru? Waduh. Seperti itu. Belum Kak, belum. Masih. Masih diantar sama kurir. Wah, Berapa paket ini? Waduh. Masih scroll. Masih scroll. Lihat racun ini, lihat racun. racun nih. Kayaknya masih banyak racun-racun yang kita lihat. Nanti Iya. ini kayaknya bagus. Nanti kita muncul lagi. Wah, Tambah ini bagus. Akhirnya pengen beli semua. Iya. Akhirnya nggak jadi beli. Soalnya Semoga kayak- ditambahin uang bisa buat beli semua. Amin, ya Allah. Amin. Tapi kalau misalkan Fitri itu kan suci ya, Iya, Kak. iya. Fitrah, jadi kita cuma harus menyiapkan dari jiwa yang suci gitu aja. Nggak harus dari baju yang baru gitu. Cuma kan tradisinya orang Indonesia kan kayak bajunya harus baru gitu. Bajunya baru. Padahal dari arti dari Fitri itu bukan itu yang sebenarnya. Ya kan ya Kak ya? Kira-kira lebaran besok dapat uang ampau apa enggak ini? Wah, kayaknya enggak deh, karena udah menginjak usia, Agak menyusut kayaknya. udah besar. Padahal besar itu harus banyak dana. Iya, padahal kan sebaliknya ya. Iya. Yang kecil itu masih nggak butuh Uang. Iya, masih Iya. belum ngerti kadang malah diambil orang tua. kita yang udah Ada yang ngerti, ada yang Iya. masih belum ngerti Betul gitu. banget. yang besar-besar gini seharusnya butuh tapi malah Dinyusutin. Udah, nggak boleh ya berharap gitu, nggak boleh. Mending kita ngasih, Iya, ngasih. iya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Wah, Masya Allah sekali. Untuk selanjutnya mungkin apakah ada tips-tips nih dari kakak-kakak biar selama puasa tapi kita tetap produktif? Oh, tetap produktif. Iya. Jadi meskipun kita puasa kayaknya lemas tapi tetap produktif, ngejalanin aktivitas yang mungkin biar nggak tidur mulu gitu loh Kak. Gitu. Oh iya, dari Kak Zura apa aku dulu? Boleh, dari aku dulu ya. Gantian. Iya, boleh. Nah, kalau menurut aku sih ya itu tadi mengatur waktu dengan baik. Jadi meskipun Ramadan kita kan bisa kayak mengatur jadwal biar kalau pas waktu berkegiatan itu nggak capek-capek banget. Jadi waktunya tuh nggak terporsir itu aja gitu. Nah, kalau dari Kak Okta apa nih? Kalau dari aku sendiri kan ini puasa itu menahan Iya. dari dari sebelum terbitnya fajar, Fajar, kan ya, iya. dari subuh itu sampai maghrib. Nah itu otomatis kan mineral kita kurang. Iya. Jadi yang pertama juga harus memperbanyak minum biar nggak lemes, biar nggak kekurangan air juga, nggak
Nggak dehidrasi ya Iya, Allah, gitu. nggak dehidrasi gitu. Juga betul kata Kak Zuro tadi, kita juga harus benar-benar pintar mengatur waktu gitu. Cara ngisi waktu luang yang positif-positif itu gimana sih? Biasanya untuk biar nggak leha-leha gitu. Gitu. Kalau aku ya biasanya kan juga manusia itu juga butuh waktu untuk menghela nafas ya. Untuk menghela nafas kayak pengen santai bentar. Pasti Tapi kan kalau butuh. kelamaan juga nggak baik. Kalau kelamaan juga nggak baik ya, santai-santai terus kan juga nggak baik. Biasanya juga bisa baca buku, kan bisa toh. Mungkin bantu-bantu orang tua kalau yang di rumah gitu. Buat Mbak Zura gimana? Kalau aku juga nggak jauh dari yang pendapatnya Mbak Okta sih, tapi kita juga bisa nambahin buat kayak berzikir. Sekarang kan zikir nggak harus banyak banget, Iya, dari yang HP banyak-banyak juga bisa. bisa, ya. Sholawatan aja boleh ya kayak gini betul. nih. Dari hati juga boleh sholawat. Apalagi bulan puasa kan semua amalan itu kita Dilipat gandakan. gandakan. betul banget. Betul Kita sekali. tingkatkan. Kita kalau ngerjain tugas aja udah dapat pahala ya nggak sih? Kan menuntut ilmu ya, talabul Iya, ilmi. talabul ilmi. Termasuk bentuk talabul ilmi. Iya, Belajar betul gitu. banget. Cerita unik selama Ramadan gimana? Apakah Masih- sudah ada? Masih belum ada kayaknya ya. Masih belum ada. plot twist-nya Oh, belum ada. Gimana buat Mbak Zura? Kalau ini? aku plot twistnya minta ibu bangunin, malah kayak nggak deh, nggak jadi, masih ngantuk, besok aja pas sahur, pas sahur. Mungkin kayak- kayak berat banget ya Iya, mau bangun kan bener. subuh juga sahur. apalagi kan kita malam juga tadarus, pasti pulangnya agak malam. Nggak seperti biasanya. Iya. Tapi kalau di Mahat beda dong. Boleh gak sih aku cerita? Boleh dong. Boleh kan ya? Boleh. Kalau di- Sharing-sharing. Kalau di Mahat itu biasanya selesai tarawih itu jam berapa ya? Jam 8 kurang lah ya. Iya. Jam 8 biasanya panjangnya di 9, jam 8 jam 7.45 biasanya. Nah, terus habis jam 7.45 itu halakoan. Halakoan itu kelompok gitu, kayak ngaji, nanti disimak temennya tapi kelompok-kelompok. Gitu. Dibagi kalau nggak 1 juz, kalau nggak setengah juz gitu. Tapi kalau tadarusnya sendiri itu ba'da subuh. Yang kataku tadi itu ba'da subuh. Jadi dibagi per kamar. Dibagi berapa juz? 1 juz kayaknya. 1 juz. Heeh. Jadi dari ba'da subuh mungkin sampai jam setengah 6 gitu. Wah, itu godaan banget sih, Kak. Soalnya Iya. kan biasanya Biasanya kita bisa tidur. iya, betul banget. Mungkin dari habis sholat subuh kalau nggak ada bagian tadarus, biasanya teman-teman juga tidur di sana. Aku pun begitu. Jadi harus bisa manfaatin waktu sih. Iya, tapi kalau tidur habis subuh Subuh ini itu kan nggak baik, sebenarnya nggak baik. Sebenarnya nggak baik. Kita harus kayak membiasakan diri biar Tapi terlalu enak tidur Iya. setelah subuh ini. Tapi real banget gak sih kalau yang nggak enak itu malah nikmat kayak gitu. Tapi salah satu nggak baik sih. Iya. Nggak baik banget untuk habit. Aku masih membiasakan ya untuk tidur, untuk nggak tidur setelah subuh pas Ramadan ini. Tapi berat banget. Ini ya kayak suara kresek-kresek Iya. dari mic ini deh kayaknya. Aman-aman udah kok, udah jernih kan? Udah. udah bisa lagi. Mungkin dari Kak Frida atau Kak Naili apa nih tipsnya buat pemirsa yang ada di rumah? Ya kalau dari aku sendiri sih, yang pertama ya atur waktu biar kita tetap bisa ngerjain semuanya, tapi kita juga nggak kewalahan Iya, gitu, kewalahan. Habis itu kita bisa buat itu apa namanya? Journaling. Ya jurnal. Jadi Schedule. ya kegiatan dalam sehari itu terjadwal, kita mau ngapain aja, jadi semuanya itu terlaksana gitu. Iya. Untuk Kak Frida sendiri mungkin Aku sih sama kayak Naili. Masih journaling gitu buat Iya. jadwal. ya apalagi aku jujur seneng banget kalau kayak gitu, mungkin Oh. jadi lebih semangat, kayak akhirnya ke pas nyentang itu betul. kayak iya. Biasanya ada juga tipe orang tipe orang yang kayak gitu ya. Iya. Kan di checklist, dibuat Iya. tabel, nanti kalau udah selesai melakukan nanti di checklist gitu. Tapi Kak, susah nggak sih itu kayak buat rutin biar gitu? Iya, Itu susah bisa banget. itu susah banget. Aku juga masih kayak kadang-kadang males juga. Iya, banyak Tapi sih itu kadang- malesnya. Iya. Pas semangat juga semangat, Iya. pas males juga males gitu. Betul Kayak banget. rutinitas gitu.
Apalagi nih Kak. Kita bisa Inspirasi buat takjil. Gimana yuk? inspirasi buat takjil. Banyak kok, ini yang es apa yang apa nih? Makanan atau Pertama es dulu dong. Kalau favorit dari aku itu es teler sama es blewah sama es limun. Waduh. Jadi tau kan es limun? apa itu Kak? Belum, Belum es tahu limun. aku. Nggak es tahu. limun. Belum. Es limun itu kayak timun diserut gitu, terus dikasih marjan yang rasa melon gitu, jadinya es gitu, enak segar. Terus dikasih Dikasih peresan- inspirasi. Jeruk. peresan jeruk, kasih biji selasi juga. Mungkin aku nyebutnya es apa? Es kuwut ya Kak ya? Es kuwut Tahu nggak? kayaknya. Es Ya, kuwut. aku, Iya. Es kuwut. aku malah di belum daerah pernah yang nyoba. Nanti kita Rekomen ini. Kita ngobrolnya random banget ini ya. Sampai es galak ini bahas. Nanti haus. nanti haus. Mungkin selama Ramadan ini ada yang apa ya? Untuk jadwal belajar ada yang berubah kan, misal kayak biasanya malam gitu kan. Malam kita buat tarawih. Untuk Kak Auta dan Kak Zura sendiri ngaturnya di waktu apa untuk belajarnya itu biasanya? Mungkin kalau saya sendiri itu biasanya kan habis terawih gitu kan. Maksudnya habis saat Isya kalau sebelum Ramadan. Nah, kalau sekarang itu ndak, belajarnya tuh sebelum buka pas asar. Oh. Jadi pas capek-capeknya kita mau makan. Jadi agak semangat gitu kan. Ayo mau habis ini makan, masa mau males gitu. Wah, keren sih. Nah, Jadi kayak energinya terisi kembali. iya, habis Padahal belum terkuras, makan. iya, habis terkuras langsung terisi. Jadi Kak Zura ngabuburitnya belajar. belajar. Contoh ini keren sekali. Oh. Bertemu tugasman. Kalau dari aku sendiri ya, tadi apa sih pertanyaan aku lupa ya? Itu Waktu belajar. Oh, waktu belajar. Astagfirullahaladzim. Kalau waktu belajar sendiri kan dari Ma'had kan nggak lama, biasanya selesainya jam 8, setengah 9 udah selesai untuk halakohnya. Jadi masih ada waktu untuk belajar gitu. Nggak ada yang berbeda sih. Nggak ada yang Nggak ada. Berarti Cuman biasanya Belum ada ya. sampai belum. jam berapa Masih gitu sama. Kak? biasanya mungkin setengah 10 jam subuh selesai baru masuk kamar. Kegiatan yang paling males dilakukan pas puasa itu gimana? Apa? Apa ya? Kayaknya nggak ada Sekolah deh. sih. Kayaknya nggak ada deh. Sekolah pulang agak pagi. Iya, jam jam 12 sudah Terus pulang. istirahat toh? Iya. Istirahat sampai jam 3. Udah nggak ada sih. Fine aja selama Ramadan, malah kayak lebih ringan gitu. Lebih ringan. Mungkin kalau aku sendiri pas berangkat sama pulang sekolah sih, kan itu waktu berangkat kita bangun pagi setelah Iya. bangun sahur. Jadi Pasti kayak masih males, masih Iya. ngantuk. Nah, Masih pengen gulung hidup. iya, guling. betul. Kalau nanti pas pulangnya lagi panas, terik-teriknya iya, tuh. terik matahari, Panas-panasnya, pengen minum es. malah pulang tanpa minum sama sekali. Gitu. Tetap semangat dong. Tapi kan akhir-akhir ini cuacanya juga hujan kan ya. Iya. Jadi alhamdulillah gitu. Nggak panas, nggak bikin Dehidrasi. dehidrasi. Lagi dapat bonus dari Allah. Insya Allah. Tapi jangan sampai nadain air hujan gitu. Ini nih modus-modus apa hujan-hujanan malah Hujan hujan-hujanan ternyata minum. Nanti sakit pilek. Kena air hujannya. Nggak bisa puasa lagi nanti. harus Karena apa nyawur. Nyawur. ngodok. Ngodok. Kita juga pas puasanya harus pintar-pintar menjaga kesehatan. Iya. Biar Tidak enggak ada yang tubuh juga. bolong. Iya, biar Karena mengkodok itu sangat berat Allah, banget. itu Meskipun ada cuma 2, 3 itu berat banget. berat banget asli. Males untuk makan. kayak ngangkat satu bata tapi terasanya 10 bata. Waduh itu apa? Ini loh. Apa sih namanya? Aduh skip Apa? Mas. Apa Iya. namanya? Nanti diinget-inget lagi. Iya, nanti inget-inget lagi. Apalagi nih? Apa lagi ya? Apa ya? Mungkin Apa nih? Apa-apa. Jadi Kak Frida atau Kak Naili bolehlah menceritakan kesehariannya di rumah, apa yang berbeda. Ya keseruan puasanya juga. kalau untuk aku sendiri sih ya hampir sama. Mungkin masih awal-awal jadi belum terlalu kerasa. Namun kerasanya itu biasanya kan pagi-pagi udah bangun subuh itu bantu ibu masakan buat nyiapin bekal gitu. Tapi sekarang berubah jadi sore-sore udah
habis pulang sekolah gitu istirahat. Capek-capek tapi ya, masak ya di rumah. Iya. bantu-bantu ibu gitu. Kalau aku sih jadi chef di rumah. Oh, chef di rumah. Ibunya lagi sakit, jadi Masa ya. jadi pengganti ibunya, masya Iya, Allah. Semoga cepat sembuh ibunya. Amin. Kak Naili sendiri ini rumahnya mana tuh? Kalau aku sendiri rumahnya di Serono, Kak. Oh, Surono. Iya. Jauh ya. Ya lumayan, tapi udah biasa sana sini ke ke Serono, jadi kayak kerasa deket lama-lama. Tapi kadang kayak kalau pagi terus kesiangan itu kayak wah lama banget tuh, nggak sampai ini kalau telat gimana. Takut ya kena kortip ya. Panik. Kalau Kak Frida sendiri nih gimana? Saya lebih dekat, saya Yosomolyo Ngambiran. Sebelahnya Jajak. Belum tahu sih. Nggak tahu. Enggak tahu semua ini. Nggak tahu. Belum tahu anak rumahan. Aku belum hafal daerah sini. Mungkin kalau udah lama, agak lama kelas 1 2 mungkin hafal. Dan juga meskipun di sini jarang keluar-keluar juga, jarang jalan-jalan. Iya. Paling keluar ke depan. Betul. jalan-jalan. Di sini kemarin gitu beli jajan gitu tau. Nah, kita kan tadi udah nyeritain kan gimana kayak beratnya pas puasa. Boleh dong sekarang Kak Naili sama Kak Frida yang nyeritain. Kalau aku sendiri sih beratnya nahan haus sih, Kak. Jujur aku orangnya tuh suka minum, jadi kayak wah haus sekali, apalagi pas pulang sekolah kayak gitu, panas-panas banget gitu. Terus Dehidrasi. kemudian sering dehidrasi, tapi pas sahur itu pasti 1 botol itu aku harus habisin air itu biar kayak meminimalisir rasa dehidrasi. Jadi kita berbanding terbalik ya. Kalau saya sih gak suka minum air putih. Ayo dong dibiasakan. Iya, dibiasakan karena itu sangat bagus sekali untuk kulit dan juga kesehatan. Semoga ya habis ini suka. Amin. Pelan-pelan sedikit-sedikit nanti terbiasa. Iya betul banget. Kalau aku sih, aku berat untuk tidak jajan, tidak memakan snack. Oh, berarti Kak Frida ini suka banget sama jajan ya, Iya, nyemil-nyemil aku nggak gitu terlalu suka ya. nasi. Oh gitu. Iya. Gak suka nasi. Kadang tapi juga nggak suka sarapan, jajan. tapi kayak ya wes lah, yang penting aku makan jajan. Yang penting makan jajan. Jangan Jajan yang utama. Iya. nasi enggak. Jadi kalau puasa ini kayak ya wes, nggak makan ya udah. Iya. Yang penting nanti jajan. Tapi biasanya bagi orang yang nggak suka makan, puasa itu suka banget loh. Iya. Itu tapi, kan tapi aku nggak suka puasa Senin Kemis, kayak puasa Sunnah Sunnah. tuh nggak suka. Soalnya nggak ada barengannya. Iya. gitu. Banyak godaan-godaan, apalagi pas sekolah kayak bawa makan, bawa ini, bawa es teh. Kayak ya Allah. Godaan banget sih. Jadi lancar-lancar aja. Alhamdulillah. Kalau ini masih belum ada godaan ya. Iya, masih Kantin belum. belakang juga tutup, yang buka cuma Kopsis. Ya, Itu pun jarang kalau sekarang. Iya nggak sih Kak? Buka kan bawain beli Zakat. jual zakat. Zakat. Oh Jadi baru tahu. jadi mungkin besok tutup mungkin. Iya. Iya Tapi mungkin. kayaknya Mungkin. buka deh. Kayaknya besok masih buka soalnya tadi masih banyak yang belum Belum bayar. Oh iya, Masih betul banyak, betul betul. masih banyak yang ketinggalan. Ya, mungkin lupa. Godaan paling menggoda pas puasa itu apa? Punya temen yang suka pamer makanan. Tahu gak sih, punya gak sih? Iya. Apa tipe temen yang kayak ada makanan di sosmed, terus Iya. videonya terus Iya. dikirimin Kirim. tiba-tiba. Apalagi kalau kadang mereka teman kita tuh perempuan pas gak sholat gitu Iya. kayak Iki lo jajan. Itu enak-enak. Seger. Lah aku wes makan kok belum. Kamu lapar ya? Enggak kok, aku masih kuat. Dalam hati ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini masih lama loh, masih hamil 4 jam. Tahan. 4 jam. 5-4an. Dikit. Iya, Dikit. coba tidur dikit. Nah, dikit. Ini udah Bangun-bangun ngantuk udah Ngantuk maghrib. Waduh. Itu bisa-bisa dimarahin emak sih. Karena nggak bantuin masak. Kayaknya Nggak boleh teman-teman buka gitu kamu. Kayaknya teman-teman gitu semua deh. Iya, Kalau nggak selain bantuin. kamu sih. Selain Kak Okta. Aduh. Kalau aku tidur ya nggak jadi buka. Tapi kalau bantuin orang tua itu kesadaran diri kita sih sebenarnya. Iya. Jadi kewajiban. Gitu. Cukup. Cukup mungkin Cukup mungkin. untuk bincang-bincang santai hari ini. Mungkin Mungkin ada yang masih tambahan ditanyakan lagi, Kak. iya, tentang keseruan puasa atau pas bulan Heeh, Ramadan. boleh. Apa ya kira-kira Kak Frida? Kira-kira hobi.
Hobi selama Ramadan kayak buat ngisi-ngisi gitu. Hobi Oh. terbaru. Edisi Ramadan. Apa ya hobi terbaruku? Kalau hobiku sih pada tetap sama sebelum Ramadan. Tetap. Rebahan. Bukan hobi itu. Tambahan. betul. Kalau aku masih sama ya, nggak ada hobi. Tapi hobiku masih mencolok suka makeup gitu aja sih. Cuman masih membiasakan untuk membuat video gitu. Masih Buat membiasakan ini. tutorial. Kayak ya tutorial tapi aku malu juga. Kalau makeup gitu. Masih membiasakan lah ininya mungkin 1 minggu bisa video 1 kali atau 2 kali, tapi itu masih berat banget dengan kepadatan kegiatan kita. Tapi kalau di rumah kan enak ya. Iya. Kita masih bisa membagi waktu kan, kalau di sini masih bingung gitu. Bagi Kalau ada waktu senggang pasti males. Iya. Udah capek, Udah mumpung capek. ada waktu gitu kan Kak. buat istirahat mendingan Iya. kayak gitu mikirnya mesti betul sekali. Tapi palingan kita kalau ada waktu itu paling buat nugas sih. Iya, karena Iya kan? tugas kita banyak sekali teman-teman. Meskipun libur kita banyak tugas. betul. Kita nyicil biar nggak tambah numpuk, biar selesai. Tapi kadang kayak mikir nggak sih, kita disuruh nyelesain tapi kita juga ditambahin gitu. Iki sing bener gitu ya. Iki gorong mari kok harus ditambahi meneh. Betul. Ditambal di lubang. Di lubang ditambah lagi. Ditambah di lubang lagi. Waduh. Bolak-balik kayak gitu. Kapan ya berhentinya? Kalau udah nggak akan berhenti. Nggak akan berhenti Sampai lulus. sampai lulus. Tapi nggak apa-apa sih. Lama. Sisi lama-lama kebiasaan kan, kita lama-lama kebiasaan dan juga meminimalisir waktu kita terbuang sia-sia. Dengan tugas kan kita kayak secara nggak langsung kita juga Produktif. Iya, Ya. produktif. Betul sekali. Kan setelah Ramadan pasti hari raya. Iya. Nah, mau buat kue hari raya itu Waduh, gimana udah nih? ada plan nih. Mau bikin nastar. Wah, bisa nih pesen. Aduh, aku gak jualan, mohon maaf. Nggak apa-apa buat uang jajan. Udah bikin plan sama Bunda kemarin, Bun. Nanti bikin jajan, bikin nastar ya buat lebaran. Iya, pokoknya jalan, jangan omong doang gitu. Iya, dilakuin. Gimana Kak Zura ini? Kalau aku sendiri belum ada plan buat apa, belum. Masih menikmati awal-awal Ramadan. Biar vibes Ramadannya lebih kerasa gitu Iya, ya. betul. Untuk aku sendiri sih kalau persoalan jajan-jajan sebenarnya suka banget. Kemarin juga bilang-bilang sama ibu suruh buatin selai sama kayak Kak Okta, pengen buat bikin- nastar. Terus kayak lewat di FYP itu resep-resep yang kayak menarik-menarik itu pengen coba akhirnya gitu. Jadi kayak udah wah kayak gambarannya, tapi nggak tahu nanti sempat atau tidak. Tapi kalau misal kita libur mungkin ya bisa. Iya, bisa. Kan ada waktu longgar gitu Iya, ya. waktu longgar. Kalau aku sih kepengen banget buat kue-kue gitu, tapi kata orang tua aku beli aja, nanti nggak jadi. Meminimalisir kegagalan ya. Dan juga membuang-buang uang. Iya. Soalnya dulu pernah buat buahnya itu buat reunian. Itu gosong semua jadi harus beli. Oh, jadinya beli teman-teman. Sepertinya trauma sih Trauma orang tua. banget. Trauma besar. Iya. Yang Besar banget ini. Betul. Untuk mungkin selama Ramadan tahun ini sama tahun kemarin apa yang beda Kak? Beda. Mungkin tahun kemarin aku masih di pondok ya. Sekarang ini pondok semi-semi asrama ya, Mas ya, lebih bebas di sini. Lebih bebas di sini. Jadi kayak agak kangen-kangen. Aku tahun kemarin masih di pondok kayak Bareng masih- teman-teman bareng sekamar. teman-teman gitu. Ya wah, kayak Nanti kangen takjil. banget. kangen banget. Beneran gak bohong. Gimana Kak Zura? Kalau aku sendiri dari tahun dulu sampai sekarang sama aja. Sama Belum aja. ada yang berbeda. Masih sama. Sensasi yang dikangenin dari Ramadan kemarin gimana? Sensasi apa? Mungkin kalau aku sendiri ya, kemarin itu teman-temanku masih belum banyak yang mondok. Iya. Jadi masih pada di rumah, jadi kita bisa seru-seruan bareng gitu. Sedangkan kalau sekarang udah kayak mondok semua. Jadi ya, Ditinggal mondok nih ceritanya. Iya. menikmati kesendirian. Iya, akhir-akhir Ramadan tapi biasanya
anak-anak pondok itu udah pulang, jadi udah biasanya kumpul bukber lagi. Iya, bukber. Kumpul lagi biasanya gitu. Jangan sampai jadi wacana. Ini Waduh, jadwal iya. bukber kayaknya habis ini padat banget ya sih Kak? dari organisasi, Iya. dari kelas, dari ini, dari itu, dari aduh. alumni belum lagi. Ya, tunggu alumni TK. Iya betul. Gimana ini betul. buat Kak Okta, sensasi yang berbeda dari remaja muda? Ya bedanya ya gitu, cuma bedanya kemarin aku di pondok, sekarang aku di Mandua Banyuwangi. Ya di Ma'had, cuman kan ya berbasis asrama ya Mas Iya. Yan, belum kayak seperti pondok-pondok yang seketat Iya. gitu. Kalau boleh tahu bedanya apa sih Kak keseharian di pondok sama di sini? Saat sini. Oh, kalau di pondok dulu kan emang bener-bener gak boleh keluar, Iya. gak boleh pegang HP gitu kan. Jadi Masih Full, fokus banget gitu kalau bikin hafalan tuh fokus banget. Sedangkan kalau di sini tuh ada Godaannya setannya, ada setan gepeng, setan gepeng yaitu HP. Itu sih agak berat. Kalau boleh tahu Kak Okta dulu mondok di mana sih? Di Banyuwangi, Safinda. Oh, Tahu? belum Enggak, misalnya belum. baru Masih baru. baru 3 tahun ini kok. Jadi angkatan pertama, angkatan awal-awal ini. Angkatan kedua aku. Angkatan kedua. Mm-mm. Berarti masih awal-awal ini. Betul sekali. Orang masih dibangunnya pendiriannya itu tahun 2019. Aku masuknya tahun 2020. Iya betul kan ya? Iya. Betul. Kok aku juga dulu mondok Oh di mana? di Cordova. Oh Cordova. Iya. Tapi sampai lulus di sana? Iya, sampai SMP kemarin itu. 3 tahun berarti Kak. Iya. Iya banyak kok lumayan yang dari Cordova mungkin. Iya. Kayaknya aku sering denger gitu. Banyak yang dari pondok-pondok. Apakah ada pertanyaan lagi Kak Naili? Sebenarnya Cukup? cukup. Cukup. Karena kita udah ini perutnya udah bunyi lemes-lemes kruk-kruk ini. ya. sudah keroncongan. Butuh rebahan. Dan juga udah ngantuk ini Kak Zuro. betul banget, Kak. Ngantuk banget. Udah tinggal berapa watt ya ini? Oke, mungkin cukup itu saja bincang-bincang santai kita hari ini mengenai keseharian kita di bulan Ramadan. Jadi mohon maaf bila ada kesalahan Mas Ian, Iya gitu. Kan masih belajar. Iya, Belajar pemirsa. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.